itu, Bagan Sinom Rakyat. Yang mana udahlah kita telah bekerja sama di Pancajaya. Namun walaupun belum ada belum ada MOU-nya, cuman orang abang sudah menggunakan pupuk kita ini dari sudah secara lama lah ya, sudah lama ya bang ya. Jadi ada beberapa yang mau kita tanya. Kalau nggak salah kita orang abang ini udah ambil pupuk dari tahun 2021. Iya lah, ibaratnya kan produk itu kan belum pernah lama kan. Jadi 2021 sudah digunakan dan syukur tahun 2022 sudah menggunakan produknya secara masif atau secara banyak lah. Jadi ada berapa hektar bang di Pancajaya ini? Kalau di Pancajaya luasan yang belum replanting sekitar 250-an hektar. 250-an hektar. Itu kalau Pancajaya kalau dipersenkan berapa persen lah yang pakai pupuk kita di situ? Sekitar masih sekarang 30% lah. Syukur sudah 30%, angka yang luar biasa lah. Jadi kendalanya biasanya kalau kita di iklim lah pertama ini ya permasalahannya ya. Jadi yang perlu kami tanyakan kira-kira bang, kalau kan brand kami kan gini, pemupukan ini dapat dilihat perubahannya minimal setelah pemakaian 6 bulan. Perubahan itu perlu kita tanda kutip adalah perubahan fisik, ya kan? Jadi menurut abang sendiri kayak mana perubahannya di 6 bulan awal? Kalau dia daun dia mungkin lebih hijau, ya. Struktur tanah dia semakin subur, dia dengan tumbuhnya rumput-rumput yang bermanfaat lah untuk tanaman sawit itu kan. Jadi dia semakin hijau lah, itu ditandai berarti pupuk yang telah diberikan itu sudah diserap secara optimal oleh tanaman kelapa sawit. Terus pupuk kita ini di samping untuk di samping untuk memperbaiki tanaman kelapa sawit, juga kita memperbaiki sifat fisik alamiah tanah. Iya, unsur hara ya. Jadi karakteristik sebelum pemakaian pupuk itu kayak mana bang? Sebelumnya, yang pertama ini jenis lahan orang abang ini lahan apa? Kami kebanyakan tanah mineral. Mineral ya, mineral. Tanahnya semakin subur. Kan kalau menandakan sawit itu bagus kan dari tanah udah mulai subur, rumput-rumput itu tumbuh yang rumput-rumput bermanfaat lah, seperti kentangan kan sih. Terus sawit kan mulai makin daunnya hijau. Iya betul. Ya kalau udah daunnya hijau kan dengan sendiri kan buah ini kan tumbuhnya pun kan bagus kan, maksimal ya. Jadi kira-kira untuk secara hasil, kalau kita ngomong masalah hasil pemupukan atau di beratnya, kalau untuk pupuk organik kita ini kan pupuk jenis apapun itu selama 1 tahun baru kelihatan hasilnya. Jadi kan kita sudah bermitra dari 2021 sampai sekarang. Gimana sih bang? Adakah perubahan? Kita nggak minta signifikan, ada nggak perubahan peningkatan setelah pemakaian itu? Ya kalau semakin bagus sawitnya kan, unsur hara bagus ya, otomatis kan hasilnya pun pasti nambah bagus ya kan. Karena pohonnya udah sehat, ya rumput-rumput pun tumbuh, rumput-rumput yang bermanfaat itu untuk tanaman kan. Berarti kalau rumput itu subur kan, unsur haranya udah kembali kan itu. Jadi kalau untuk peningkatannya ada berapa persen sih bang? Beratnya kita tanya. Mungkin di angka 20, sekitar 10% ya mas. Syukurlah, alhamdulillah. Kalau kita bilang 10%, para petani menambah, di mana kalau misalnya dia 1 ton per hektar, berarti pertambahannya 100 kilo. Ini kan angka yang cukup istilahnya membantu petani dalam keekonomiannya, begitu ya bang. Jadi sedikitlah kami tanyakan, yang abang ketahui tentang organik itu apa sih yang abang ketahui tentang organik itu? Kalau pupuk organik dia kan biasanya prosesnya agak lama kan, dia biar mengembalikan unsur hara
sisa-sisa pupuk yang kimia dulu yang dia ibaratnya tidak terserap oleh tanah, dengan masuknya organik ini kan dia semakin gembur, dia kan terurai kembali lah unsur-unsur hara tanah apa pupuk kimia itu kan. Iya pas. Jadi di samping kita, jadi perlu kita luruskan sedikit, jadi banyak salah kaprah kawan-kawan petani. Jadi pupuk kita ini kita dibarengi dengan penggunaan pupuk kimia. Iya. Jadi setelah lebih enaknya kita pemahamannya, pupuk organik ini membuka rongga-rongga tanah. Nah, setelah rongga tanah itu dibuka, kita berikan pupuk kimia, maka dari itu penyerapannya semakin optimal dan semakin bagus. Itu untuk salah satu fungsi dari pupuk organik kita. Di samping itu, pupuk organik kita juga mengandung unsur hara kalium yang cukup tinggi, berada di kisaran angka 25%. Jadi kalium itu kan berfungsi kalau pada umumnya untuk peningkatan buah. Jadi lebih sempurna lah. Betul. Menambah berat, warna merahnya. Betul. Jadi kita masuk setelah pemakaian. Saya ingin bertanya, berapa sih kalau kita bilang persen kenaikan bobot janjang rata-rata Bang? Di angka berapa kilo sih Bang? Kalau untuk sawit yang udah masih tinggi dia sekitar 2 kilo lah per tanduknya kenaikan. Kalau sawit kecil kan ini belum rata lah makanya itu. Sebagian masih kayak kimia kan perlahan-lahan lah kita kenal sama. Biar kalau ada contoh nanti kan mereka mengikutkan. Bobot janjangan itu 2 kg per tandannya. Rata-rata ya, bukan semua rata-rata. Sangat disyukurkan sekali kalau misalnya 20 kilo, biasanya 20 kilo janjangan kita sekarang sudah 22 kilo. Jadi mungkin pertanyaan kita yang terakhir, kalau untuk lokasi kebun kita di mana? Inilah contoh tanaman kelapa sawit yang menggunakan pupuk organik. Dan rumput-rumputnya ini kan tumbuh nih, subur nih rumput-rumput yang yang diperlukan untuk kesuburan tanah. Berarti inilah ya pupuk yang telah menggunakan kurang lebih dari tahun 2022. Pupuk PT PSN ya Pak? Iya ya. Dan ini rata seperti ini buahnya ya Pak? Ya udah rata seperti ini lah. Ini tanaman tahun 2018. Nah, sekarang sudah melingkar bulan 7 ini, bulan 6. Jadi 5 tahun masih kurang lah sekarang 1 bulan. Ini perawatan semuanya dijaga secara maksimal ya Pak? Iyalah, namanya lahan percontohan ini, ibaratnya lahan replanting lah. Ini berarti replanting ya generasi kedua ya Pak? Iya. Inilah salah satu tanaman yang buahnya bisa saudara lihat sendiri kan ya. Bahkan satu lagi pun udah mau berbuah, itu masih udah manggar ya, ada bentar lagi berbuah.